Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom semuanya. Kembali lagi kita di ibadah Abi Online. Yuk sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita menyanyikan satu pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, kalau semuanya semangat, kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesus pokok. Kita mau nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau duduk manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu
Dengan lembut katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Adik-adik, kita mau belajar sembah Tuhan Yesus. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Katakan haleluya. Katakan, Kau Yesus amat baik, teramat baik. Oh, haleluya. 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 Kau sungguh baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan dengar akan firman-Mu. Haleluya. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati adik-adik yang sungguh, yang serius sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, meninggikan nama Engkau. Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati lidah bibirnya agar menjadi berkat buat semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Ya, kayaknya kita udah lama nih gak ketemu nih ya. Masih ingat gak sama kakak? Ayo. Oke, nah hari ini kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau bercerita nih. Ada satu kisah di mana itu seorang remaja
yang sedang menggembalakan domba. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Ayo, siapa? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Nuh? Bukan. Ayo tebak siapa lagi? Abraham? Bukan. Nah, remaja ini, kakak kasih clue ya, remaja ini nanti dia akan menjadi seorang raja. Raja bangsa Israel. Ada yang tahu nggak siapa? Ya bener, Daud. Nah, jadi kakak mau bercerita, sebelum kita masuk, kakak mau bercerita tentang Daud. Daud yang masih remaja. Nah, Daud waktu itu mengembala domba yang hanya berjumlah 3 ekor adik-adik. Ya, jadi Daud itu fisiknya masih kurus, kayak kakak nih, kurus ya. Badannya nggak terlalu berisi, nggak terlalu berotot seperti kakak-kakaknya yang lain. Kakak-kakaknya tinggi-tinggi, besar-besar, berotot. Sedangkan Daud itu kecil, masih imut-imut. Kakak kan imut-imut ya? Imut-imut apa amit-amit tadi adek? Ya, jadi si Daud ini pergi mengembalakan domba. Dia sambil membawa seruling dan kecapi buat menemani dia. Jadi dia pergi mengembalakan domba yang 3 ekor itu sendirian adik-adik. Nah, dia bawa kecapi seruling itu buat nemanin dia untuk membaca menulis puisi atau bernyanyi adik-adik, memuji Tuhan. Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata kalau misalnya mengembalakan domba di padang gurun, itu tantangan yang dihadapi apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, binatang buas. Jadi ada binatang buas adik-adik. Binatang buas itu mau mencoba menerkam dombanya si Daud. Nah, jadi si Daud ini karena dia tiap hari begitu membawa seruling, terus dia percaya sama Tuhan, dia memuji Tuhan. Nah, ketika dia menghadapi masalah, ada seekor binatang buas, mau pacan, mau beruang, itu karena si Daud ini bersekutu sama Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, Daud itu tidak takut adik-adik. Ya, Daud tidak takut. Walaupun dia awalnya adik-adik, awalnya Daud mungkin ketika ketemu binatang buas, macan atau beruang, mungkin dalam hatinya, aduh, astaga, ada beruang. Dia kaget mungkin adik-adik. Tetapi ingat, dia tidak sendirian. Daud tidak sendirian. Dia bersama dengan Tuhan. Jadi walaupun Daud kaget, Daud ada rasa takut dikit, tapi dia dikuatkan sama Tuhan. Karena dia bersekutu tiap hari sama Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia membuat puisi tentang Tuhan. Dia bersekutu sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan dia kekuatan. Ketika ada beruang, ketika ada macan mau menyerang dombanya, si Daud bukannya takut, bukannya lari, bukannya pergi meninggalkan dombanya, tapi dia membawa palu atau membawa pukulan, itu memukul singanya berkelahi adik-adik. Jadi kalau misalnya zaman sekarang katanya sih, ayo kita buy one katanya, ya, buy one. Nah, si Daud ini berantem, memukul macan atau mukul beruangnya adik-adik sampai mati. Tuh adik-adik, Daud yang masih kecil, yang masih remaja gitu, dia punya kekuatan yang besar. Punya kekuatan maksudnya gini, Tuhan membuat dia tidak takut, tidak gentar. Melainkan apa? Tuhan membuat dia menjadi seorang yang kuat, yang mampu menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Walaupun dia kecil, tapi bersama Tuhan yang maha besar, itu masalah itu tidak ada apa-apanya adik-adik. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan adik-adik. Kita mau baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 31 sampai 37 adik-adik. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 37.
Sudah semua adik-adik? Alkitabnya sudah? Sudah ketemu? Oke, kakak baca ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai dengan 37. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul berkata Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, jadi kisah masa kecil Daud itu, yang remaja tadi, yang dia mengembalakan kambing domba, ternyata ada masalah. Di padang gurun masalahnya bertemu dengan binatang buas. Nah, setelah itu ternyata ada masalah lagi. Setelah Daud diurapi sama Samuel, ternyata ada masalah lagi adik-adik. Bangsa Israel diserang orang Filistin. Nah, orang Filistin itu orang yang kuat-kuat, tubuhnya kekar-kekar. Tetapi ada salah satu komandan pasukannya, namanya siapa tuh? Ada yang tahu nggak? Kayaknya udah terkenal ini kisah ini. Ya, benar, namanya Goliat. Tingginya tinggi banget adik-adik. Jadi tingginya itu raksasa, berapa hasta gitu. Bisa 3 meter adik-adik, 3-4 meter. Jadi si Daud itu masih remaja, masih kecil. Sedangkan prajurit yang orang Israel itu juga lumayan tinggi, 2 meter, 2 meter. Nah, Daud itu di bawahnya itu adik-adik. Di bawahnya prajurit bangsa Israel. Dia masih kecil, masih remaja. Tetapi Daud enggak nyalinya itu enggak surut adik-adik. Prajurit bangsa Israel itu ketika melihat Goliat, dia langsung surut, langsung ciut. "Oh, ampun, saya nggak berani melawan. Saya takut besar. Saya pasti mati di hadapan dia." Nah, prajurit-prajurit bangsa Israel itu pada takut adik-adik. Tetapi begitu melihat prajurit yang ketakutan, si Daud itu maju adik-adik. Maju dia. "Raja Saul, saya mau melawan Goliat. Saya mau menawarkan diri. Saya mau buy one lawan Goliat," katanya. Tapi Raja Saul itu masih nggak mau masih kayak memandang rendah adik-adik. "Ah, lu nggak mungkin lah. Lu itu masih kecil, masih anak bawang, nggak ada apa-apanya. Nggak bisa. Itu tuh Goliat tuh gede. Orang-orang yang paling gede aja udah takut ini. Kamu itu masih kecil." Jadi Saul itu masih meragukan Daud. Tapi Daud ngomong apa? Raja Saul tidak usah takut. Saya itu pergi mengembalakan domba. Jadi mengembalakan domba itu ada juga binatang buas yang menerkam ternak saya. Tapi saya mengalahkannya. Saya membunuhnya. Nah, saya tidak takut karena Allah bersama dengan saya, kata Daud. Allah juga yang menguatkan saya dan saya pasti berani melawan Goliat. Dia akan mati di tangan Tuhan karena dia telah mencemooh atau mengejek Tuhan, Allah semesta kita. Jadi si Daud itu gagah berani adik.
Tuhan memberikan kepercayaan diri. Karena Daud itu dekat sama Tuhan. Jadi Daud tahu Tuhan yang berperang, bukan Daud yang berperang. Kalau Daud yang berperang melawan Goliat, mungkin kalah adik-adik. Karena nggak seimbang. Lawannya anak kecil sama orang dewasa. Nggak bakal bisa adik-adik. Tapi bukan Daud yang berperang, melainkan Tuhan yang berperang adik-adik. Nah, Alkisah gimana adik-adik? Daud menang, karena yang berperang bukan dia, tapi Tuhan. Nah, dari kisah ini adik-adik, adik-adik usianya mungkin sepantaran Daud, ya, sepantaran Daud yang masih remaja. Adik-adik mungkin dipandang rendah sama orang lain, sama kakak, sama papa atau sama mama mungkin, ya, atau sama teman, sama yang lain-lain. Nah, adik-adik ingat, kalau adik-adik bersekutu sama Tuhan, terus memuji Tuhan tanpa henti-hentinya, percaya sama Tuhan. Ingat adik-adik, ketika adik-adik keluar dari rumah atau keluar dari tempat yang nyaman, di rumah kan nyaman tuh, nggak ada masalah. Begitu adik-adik ke sekolah misalnya, ada aja mungkin masalahnya ketika itu kayak naik oplet atau punya kendaraan pribadi, tiba-tiba mogok atau apa, itu kan ada masalah adik-adik. Nah, adik-adik jangan khawatir, jangan takut, jangan mengeluh, percaya, berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, pasti ada jalan keluar. Ya, nah dulu juga kakak pernah masih sekolah, itu waktu pulang, itu kakak ditodong sama orang. Tapi kakak percaya adik-adik, dalam hati kakak walaupun kakak nggak spontan langsung berdoa gini enggak, tapi dalam hati kakak berdoa sama Tuhan. Tuhan luputkan saya dari masalah ini, ya. Atau Tuhan buatkan orang ini menjauh daripada saya. Nah, ketika kita berdoa adik-adik, masalah yang tadinya datang itu Tuhan mengelakkan adik-adik. Percaya adik-adik, ya. Percaya dengan iman. Ketika adik-adik berdoa, ketika adik-adik meminta pertolongan dari Tuhan, ketika adik melangkah dari jalur zona nyaman adik-adik, keluar untuk bersekolah atau keluar untuk melakukan aktivitas, adik-adik pasti ada mara bahaya. Entah itu yang sekarang ini virus corona, terus ada juga yang tingkat kejahatan, penculikan atau penodongan atau yang perampasan, itu pasti ada. Nah, adik-adik harus terus bersekutu sama Tuhan. Ya, terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Kakak percaya adik-adik pasti bisa menjadi orang yang mandiri dan percaya diri. Ya, adik-adik pasti mandiri. Mandiri kenapa? Adik-adik gak perlu bantuan orang lain. Adik-adik gak perlu papa mama yang nemenin terus. Misalnya mau kemana, papa mama saya takut, gak berani. Ini itu, adik-adik nggak bisa maju kalau misalnya adik-adik takut. Adik-adik harus berusaha sendiri, minta pertolongan daripada Tuhan. Ya, pasti adik-adik ketika ada masalah yang datang menemui adik-adik, ketika adik-adik bersekutu sama Tuhan, Tuhan yang mengelakkan semua, Tuhan yang memberikan pertolongan. Daud sudah membuktikan. Sekarang waktunya adik-adik yang membuktikan, ya. Oke? Janji ya, adik-adik, jangan jadi anak yang cengeng, anak yang selalu mengandalkan orang tua, papa mama, atau mengandalkan orang lain. Andalkan Tuhan adik-adik. Ya, ketika adik-adik keluar, adik-adik berdoa. Percaya, kalau ada masalah sekalipun, Tuhan pasti menolong kita. Ya, jadi anak yang mandiri, jadi anak yang percaya diri. Jangan takut, karena zaman ini sekarang zaman semakin jahat adik-adik. Tingkat kejahatan sudah merajalela. Apalagi sekarang tambah susah adik-adik. Virus corona menyerang semua, banyak perekonomian hancur. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Ketika kita lagi butuh, ketika kita lagi kesusahan,
Tuhan pasti meluputkan kita dari persoalan kita, ya, dari permasalahan kita. Oke adik-adik, inti cerita dari sini atau firman Tuhan ini, adik-adik harus bersekutu sama Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan setiap saat dan menjadi anak yang mandiri dan percaya diri adik-adik. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk, kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pimpinlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Taruh Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hati kami, membimbing kami Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau setiap hari Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan selalu teringat akan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengurangi Tuhan kegiatan-kegiatan duniawi kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terikat akan kegiatan-kegiatan duniawi kami Tuhan. Tapi kami mau meluangkan waktu untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah Tuhan membimbing kami atau menjaga kami Tuhan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan permasalahan semakin hari semakin banyak Tuhan. Tapi kami juga tidak takut Tuhan bahwa pengharapan kami ada pada Engkau Tuhan. Kau akan memberikan jalan keluar indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kekurangan semuanya ini, Tuhan kami mau tutup bungkus di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mensempurnakan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, dadah. Ketemu lagi di minggu depan ibadah online ya. Oke. Shalom.